Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat siber dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Theo Daniel bisa kembali menemani dan menjumpai seluruh sahabat siber dimanapun Anda berada. Tentunya masih di Siber TV. Sahabat siber, kita akan membahas seperti biasa banyak topik yang akan kita angkat di Siber TV ini. Pastinya akan lekat dengan maraknya kasus kejahatan yang ada di Indonesia. Kali ini kami akan mengangkat tema yaitu adalah tantangan kejahatan mata uang dan sistem pembayaran di era digital. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Sudah berada bersama saya, Kasubdit MUSP Ditip Deksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Dadi Hartadi. Bang Dadi apa kabar? Kabar baik Mas Theo, apa sehat? kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Dadi ya. Terima kasih. Nah, tema kita ini bicara tentang tantangan kejahatan mata uang dan sistem pembayaran di era digital. Sebelum kita mendalami tema kita pada kesempatan hari ini, saya mau tanya dulu sama Bang Dadi. Ya. Jadi di tempat Bang Dadi ini kan MUSP, ya, mata uang dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Boleh nggak sih dikasih bocoran nih kepada saya dan juga seluruh sahabat siber di rumah? Sebetulnya apa sih di bagian Bang Dadi ini yang dibawa oleh Bang Dadi ini mengurusi apa aja? Jadi perlu saya sampaikan singkat saja Mas Theo ya. Jadi Bareskrim itu adalah Satkar besar di Mabes Polri. Di bawahnya itu ada beberapa direktorat. Ada Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktorat Narkoba dan sebagainya. Di bawah direktorat sendiri ada beberapa subdit. Ada subdit 1, subdit 2, subdit 3, subdit 4 dan subdit 5. Saya sendiri berada di subdit 4. Subdit 1 itu bidang industri perdagangan, kemudian subdit 2 itu di bidang perbankan. Kemudian subdit 3 itu di bidang tindak pidana pencucian uang atau money laundry, dan saya subdit mata uang dan sistem pembayaran. Sementara subdit 5 adalah industri keuangan non-bank. Jadi tugas saya melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan mata uang maupun sistem pembayaran yang berlaku di masyarakat. Mata uang ini artinya mata uang fisik nih ya, yang sering kita buat bayar-bayar nih ya Bang ya? Ya, dulu mata subdit MUSP atau mata uang dan sistem pembayaran itu aslinya bernama uang palsu. Namun sehubungan dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini kan teknologi semakin meningkat, sehingga bentuk kejahatan pun semakin berkembang. Oleh karena itu pimpinan merumuskan terminologi baru terkait dengan subdit ini agar mampu menjaga kejahatan-kejahatan baru, khususnya terkait dengan mata uang, di mana menyangkut teknologi yang berkembang. Nah, ini kan berarti seiring perkembangan zaman, otomatis kan mata uang juga ada yang digital begitu ya, dan kita mengenalnya dengan sebutan kripto begitu ya. Salah satunya yang saat ini juga sudah dipakai. Sebelum saya membahas ke situ, saya mau denger dong nih Bang Dadi, kan katanya nih kita kan udah COVID udah ulang tahun nih setahun. Kemarin tuh kan kita disarankan untuk melakukan pembayaran secara digital, uang melalui telepon genggam begitu ya. Masih banyak nggak sih sebetulnya selama setahun ke belakang ini transaksi uang palsu dan kejahatan itu? Ya, saya sendiri khusus di tahun 2021 itu sudah melakukan penangkapan 8 kali, 8 kasus selama 3 bulan. Dan di tahun 2000 sendiri itu juga jumlahnya cukup banyak, ada 17 kali penangkapan terhadap pelaku kejahatan membuat uang palsu, membuat dan mengedarkan uang palsu. Baik 100 hari aja belum nih ya Bang ya? Betul. Baik uang palsu itu yang kami tangkap bukan saja uang palsu rupiah, tetapi uang palsu mata uang lain, baik dolar, kemudian yen dan sebagainya. Kejahatan yang membuat atau yang istilahnya ini melibatkan sistem pembayaran ini, salah satunya dengan mata uang kripto ini, bisa dijelaskan nggak sih Bang? Modus operandinya kah, kemudian kejahatannya seperti apa sih Bang? Mas Theo, perlu diketahui dulu ya, bahwasannya cryptocurrency atau uang digital itu berbeda dengan uang fisik yang selama ini kita gunakan, uang logam maupun uang kertas. Nah itu beda. Kalau Mas Theo tadi bertanya terkait dengan cryptocurrency, maka kita berbicara tentang uang digital, uang yang tidak terlihat, adanya di dunia maya. Itu dimulai sekitar tahun 2008, dimulai pada saat dunia sedang dilanda krisis,
pertama kali di Amerika, kemudian menyebar ke seluruh dunia, khususnya di bidang perbankan. Kemudian ada salah satu ahli komputer dan namanya ada, tetapi orangnya sampai dengan sekarang itu tidak diketahui namanya, ya Satoshi Nakamoto. Nah ini menyebarkan atau membuat kemudian disebarkan di dunia maya sebuah teknologi berkaitan dengan uang yang disebut dengan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency semakin lama di dunia makin berkembang. Di Indonesia sendiri mulai ramai sekitar tahun 2017. Tahun 2017 masuk ke Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran khususnya di wilayah wisata di Bali. Kemudian dari pihak BI melakukan operasi dan memang banyak cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran baik di hotel, kemudian di tempat-tempat merchandise dan sebagainya. Dan belanja tuh ya Bang di sana ya waktu itu sempat kita booming juga kan karena penangkapan itu ya. Iya betul Mas Theo. Padahal sebetulnya undang-undang di Indonesia hanya mengatur bahwasanya belanja atau jual beli itu hanya boleh menggunakan uang fisik yang namanya rupiah. Betul. Uang lain tidak ada. Namun aturan terkait dengan cryptocurrency atau uang digital itu pada saat itu memang belum ada. Namun akhirnya pemerintah melalui Bapepti itu mengeluarkan peraturan di mana uang digital ini atau cryptocurrency ini dimasukkan ke dalam jenis aset. Jenis aset. Kemudian tahun Desember 2020 ini ditentukan karena cryptocurrency ini jenis uangnya banyak. Kalau mata uang fisik itu kan ada dolar, yen, rupiah dan sebagainya. Kalau mata uang digital itu banyak sekali, juga banyak. Ada yang namanya Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Dan di Indonesia ada 229 jenis cryptocurrency. Yang betul-betul memang saat ini juga, ya tadi dibilang karena seiring perkembangan zaman, otomatis orang juga makin melek nih Bang mengenai ini semua kan. Oke. Kalau balik lagi ke masalah peredaran atau uang palsu nih Bang, tadi kan Abang sempat singgung juga bahwa memang belum sampai 100 hari nih sahabat Siber, tapi ternyata penangkapan sudah dilakukan lebih dari 8 kali. Sampai ada 17 kasus tadi ya Bang ya? Iya, di tahun 2020. Modus operandinya kalau boleh tahu masih samakah seperti yang dulu-dulu atau ini ternyata malah jatuhnya lebih berkembang lagi yang kita kadang-kadang lebih nggak aware? Ya, selama ini sampai dengan sekarang, modus operandi yang digunakan oleh para pelaku pemalsu uang fisik itu hampir sama. Intinya mereka menggunakan alat cetak. Saat ini kan alat cetak seperti printer itu kan sangat bagus sekali. Bahkan ketika kita mencetak foto kualitasnya bagus, termasuk uang. Itu uang rupiah ya, contohnya uang rupiah itu bisa dicetak menggunakan printer. Itu hasilnya sangat mirip sekali. Kalau orang awam itu sulit sekali membedakan. Pegang aja mungkin susah banget kali ya. Betul. Nah, kebanyakan yang menjadi korban dari para pelaku kejahatan ini adalah warga masyarakat yang memang kesulitan ekonomi sehingga mereka kurang waspada terkait dengan uang yang mereka terima. Khususnya di warung-warung, kemudian di toko-toko kecil, jual beli tradisional ya berarti di daerah-daerah terpencil. Dan modusnya ketika mereka mengedarkan uang tersebut, si pencetak menawarkan kepada pendistribusi atau distributor yang langsung menyebarkan uang tersebut. Ada distributornya Bang berarti ya Bang ya? Iya, ada distributornya dalam arti mereka lah yang mengedarkan. Itu biasanya si pengguna uang palsu ini ya, si pelaku tapi dia menggunakan uang palsu ini menyebarkan, itu membelinya dengan perbandingan, misalnya 1:3, 1:4, 1:6, tergantung dari kesepakatan mereka. Selain daripada itu juga uang palsu ini setelah dicetak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan lainnya, seperti melakukan penipuan, gitu kan. Jadi misalkan menawarkan seolah-olah saya punya uang, tapi kalau Anda simpan, Anda mau nanti simpan ke saya dan sebagainya. Ada juga digunakan untuk motif penggandaan uang. Pura-pura jadi dukun, ditunjukkan uangnya, taruh di ember gitu ya, taruh di kaleng dan sebagainya. Ternyata itu adalah uang palsu. Dan banyak juga yang menjadi korban.
Ya, tadi memang kalau misalnya dilihat bahwa transaksi jual beli tradisional begitu ya, ini adalah menjadi salah satu target untuk bisa kita atau orang yang berperilaku jahat begitu ya, untuk bisa melakukan tindakan tersebut begitu ya Bang ya. Nah, ritmenya nih Bang, berarti kan ini 2021 tadi Abang udah bilang, 2020 sendiri Bang, kemarin selama pandemi gitu ya, ini kasus yang ditangani sendiri sejauh apa Bang? Makin meningkat juga kah atau malah cenderung malah turun? Iya, kami kalau kecenderungan tentunya adalah meningkat. Ya, jadi kami melakukan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami sendiri, mendasarkan kepada temuan-temuan jaringan dari para pelaku kejahatan yang telah kami tangkap selama ini. Ada juga dari informasi masyarakat maupun ya baik yang menjadi korban ataupun hanya sebagai informasi saja. Itu kami kembangkan dan kecenderungan meningkat itu kami ukur dari jumlah jumlah kasus yang kami temukan dan para tersangka yang berhasil kami tangkap. Iya, berarti memang jaringannya masih terus berkembang nih ya Bang ya, dan ini PR besar untuk terus menuntaskan kejadian ini ya. Oke, sepertinya perbincangan kita pada kesempatan kali ini masih akan terus berlanjut karena masih banyak pertanyaan tentunya yang perlu dijelaskan kepada seluruh sahabat siber dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, Siber TV akan kembali sesaat lagi. Dua program inisiasi di Tipit Siber Bareskrim Polri berawal dari pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai virtual police. Konsep virtual police juga sejalan program presisi yang digagas oleh Kapolri, khususnya transformasi pelayanan publik. Sudah kenal dengan dua program inisiasi di Tipit Siber Bareskrim Polri? Yuk mengenal lebih jauh dua program ini. Pertama, kanal Siber TV. Kami memanfaatkan beberapa media sosial populer untuk menyajikan konten yang sudah dibuat seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Siber TV adalah kanal informasi yang berisikan konten audiovisual berisi konten edukasi tentang kejahatan siber. Kami melibatkan figur internal Polri dan sejumlah tokoh lainnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan public figure. Sejauh apa impresi masyarakat terhadap program ini? Sejak konten pertama diunggah, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2021, kanal YouTube Siber TV mendapatkan 3.000 lebih subscribers dan sudah ditonton lebih dari 690.000 kali. 22 konten diunggah sejak 17 Februari 2021. 46,7% menyaksikan konten via smartphone. 31,9% penonton berusia 25 sampai dengan 34 tahun. Berikut ini adalah beberapa video yang telah diunggah di kanal YouTube Siber TV. Peringatan virtual polisi adalah sebuah bentuk peringatan kepada seseorang yang mengunggah konten dengan potensi menimbulkan tindak pidana. Alur kerja peringatan virtual polisi dimulai dari analis, kemudian diteruskan ke Kanit. Lalu, Kanit berkoordinasi kepada 3 ahli, yaitu ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli sosiologi hukum. Selanjutnya, Kanit meneruskan hasil koordinasi dengan ahli kepada profiler untuk ditelusuri lebih lanjut. Berikutnya, profiler menyajikan hasil penelusuran kepada analis. Analis mengajukan lembar persetujuan pengiriman peringatan virtual polisi yang akan direview oleh beberapa verifikator. Terakhir, lembar yang sudah disetujui akan ditindaklanjuti oleh analis untuk dikirimkan peringatan virtual polisi. Selain di tingkat Mabes, kanal Siber TV juga terdapat di seluruh Polda.
Tujuannya agar informasi yang berisi isu-isu lokal dapat disampaikan melalui Polda masing-masing. Peringatan virtual polisi dikirimkan sebanyak 2 kali. Tujuannya agar penerima pesan memiliki waktu untuk menindaklanjuti himbauan kami. Himbauan yang kami sampaikan berisi tanggal dan waktu unggahan konten, tautan konten, dan potensi pelanggaran pasalnya. Selama periode 23 Februari sampai dengan 31 Maret 2021, sudah ada 283 konten yang diajukan. 161 konten sudah lolos verifikasi, 88 konten tidak lolos verifikasi, dan 34 konten masih dalam proses verifikasi. Berikut data selengkapnya. Berdasarkan sejumlah peringatan yang telah terkirim, terdapat 48,6% target memenuhi imbauan, 34,7% target tidak memenuhi imbauan, dan 16,7% belum direspon oleh penerima pesan. Berikut contoh peringatan virtual polisi yang sudah dikirimkan. Balik lagi di Siber TV, sahabat Siber. Kita masih bahas nih tentang masalah tantangan kejahatan mata uang dan sistem pembayaran di era digital. Tadi Bang Dadi udah sempat sharing juga, sempat kasih informasi terkait dengan apa saja sih sebetulnya tugas dan tupoksi tanggung jawab beliau di tempat beliau yang sekarang. Dan ini juga bisa menjadi salah satu menjawab pertanyaan seluruh sahabat Siber, sebetulnya apa saja di Kasubdit Mata Uang dan Sistem Pembayaran ini tugas-tugasnya. Nah, di segmen kedua ini saya mau tanya lagi masalah data nih Bang. Jadi di awal kan tadi saya baru tanya, Bang Dadi baru jelasin 2021-2020. Kan Bang Dadi juga sempat bilang kejahatannya sampai dengan sekarang ini masih cenderung ke angka naik. Ada nggak sih Bang sebetulnya perbandingan dari tahun ke tahun dari kejahatan di mata uang palsu ini sendiri Bang? Ya, tentu Mas Theo, kita punya data. Selama 5 tahun terakhir ini memang terjadi fluktuatif dari jumlah barang bukti yang berhasil kita temukan. Selama 5 tahun terakhir dari 2016, 17, 18, 19, dan 20 itu paling banyak itu memang di tahun 2018. 2018. Kemudian terakhir ini di Desember 2020 pada saat pergantian itu kita lakukan evaluasi dan itu menjadi jumlah terbanyak setelah 2018. Intinya 2018 itu tertinggi. Puncaknya ada di 2019, di ternyata di 2020 meningkat lagi. Saya kira kan meningkat, puncaknya di 2018, turun lagi 2019, ya. Ternyata di 2020 malah cenderung naik, jumlahnya sekitar 50.038 lembar itu. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bang Dadi, kebanyakan mata uang yang berapa sih Bang yang mereka biasa diedarkan secara palsu ini? Untuk rupiah, ya? Paling banyak itu adalah uang 100 rupiahan yang merah itu. 100 ribu? Ya, 100 ribu. 100 ribu itu paling banyak, kemudian selanjutnya yang 50 ribuan. Memang di angka tinggi ya? Angkanya kan nilainya besar kalau dibelanjakan kan. Rata-ratanya berarti berapa nih Bang dari 2016 ke 2020? Rata-rata kalau dijumlahkan itu sekitar untuk yang 100 ribu tadi sudah saya jelaskan, di tahun 2020 Desember itu tertinggi sekitar 50 ribu. Untuk yang 50 ribuan itu di Desember 2020 itu sekitar 20.231. Jadi itu angka yang memang cukup signifikan ya. Iya. Paling tinggi dibanding kalau untuk yang 50 ribuan itu paling tinggi di tahun 2020.
mungkin juga kami berusaha mengejar target, karena gini, pengungkapan kasus pemalsuan tindak pidana atau tindak pidana pemalsuan mata uang ini itu tergantung dari keaktifan dari masyarakat pihak juga kepolisian ya? juga, Oke, dibantu oleh pihak masyarakat tentunya. Makin banyak yang melaporkan, makin banyak kita melakukan penyelidikan dan temuan, tentunya kita bisa menyelamatkan kerugian masyarakat. Kalau tadi dibilang kebanyakan yang terjadi ini pada saat transaksi jual beli secara tradisional, baik itu di warung ataupun misalnya di tempat-tempat atau daerah-daerah yang memang mungkin belum terlalu maju begitu ya di wilayahnya. Boleh dijelasin nggak Bang nih, daerah mana saja sih Bang yang sebetulnya yang marak terjadinya peredaran uang palsu ini sendiri? Ya, kalau secara nasional itu kita lihat provinsi, nomor 1 Provinsi Jawa Tengah, nomor 2 Provinsi Jawa Timur, dan nomor 3 Provinsi Jawa Barat. Saya kira ini dimungkinkan karena konsumsi atau jumlah penduduk daripada wilayah ini, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat kan sangat besar sekali populasinya. Iya, ini Pulau Jawa ini kan masih Betul. menjadi sentralnya begitu ya Bang ya? Iya, betul. Selain daripada itu juga kan tempat-tempat pasar, tempat menukar, tempat perbelanjaan juga kan banyak sekali di wilayah-wilayah tersebut. Baik siang maupun malam. Karena kan mata uang ini atau uang kertas palsu ini kalau digunakan, para pelaku banyaknya menggunakan kalau misalkan pada saat jam-jam rame, kemudian pada malam hari. Oleh karena itu kita tentunya menghimbau kepada masyarakat yang apabila menerima uang ya pastinya dipastikan mau siang mau malam harus dipastikan itu asli apa tidak. Nah, ini saya tertarik nih. Tadi kan bicara masyarakat meminta untuk memastikan bahwa uang yang diterima itu adalah asli atau tidak. Iya. Bang Dadi pernah lihat nggak sih Bang sebetulnya awareness atau masyarakat sendiri tuh sebetulnya dengan memilah dan memilih mana uang asli uang palsu tuh saat ini sebetulnya masih ada nggak sih? Kalau dulu saya ingat benar, karena maraknya uang palsu semua pakai scanner. Mau tradisional sekalipun punya tuh scanning uang. Kan terus kemudian ada lagi dari Bank Indonesia memberikan informasi bahwa begini cara memilah dan memilih uang asli dan palsu. Nah, kalau dari tim Bang Dadi sendiri melihat nih langsung ke masyarakat, sebetulnya saat ini masyarakat masih cukup aware nggak sih Bang untuk memilah dan memilih itu? Kalau ditanyakan itu, menurut pendapat pribadi saya, masyarakat kurang peduli ya terkait dengan itu. Masih Kalau abai dulu, nih ya berarti ya? Sekitar 5 tahun yang lalu sering sekali kita dengar di Raba, di Terawang. Nah itu kan saya rasa itu masih masih logis untuk digunakan ya ketika kita menerima uang kertas misalkan malam hari lah. Kalau siang hari kan nggak kelihatan. Karena uang palsu itu cenderung lebih halus karena dia tidak ada teksturnya pasti lebih karena print-printan itu. Betul. Ya Bang yang tadi Bang Dadi bilang ya. Kalau misalnya teksturnya agak keras, nah itu yang membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Kita juga sering koordinasi dengan pihak BI dan pihak BI itu sangat aktif sekali mempromosikan atau mengedukasi masyarakat terkait dengan awareness masyarakat terhadap uang palsu ini. Tuh, jadi sahabat Siber sekali lagi dilihat di Raba di Terawang ini sampai sekarang masih relevan nih, masih berlaku supaya sahabat Siber juga jangan sampai terjebak terkena modus operandi adanya uang palsu. Sesimpel memegang aja sebetulnya bisa dirasakan ya bahwa itu adalah uang asli atau uang palsu. Pokoknya uang palsu itu lebih cenderung lebih halus. Karena terbuat dari print-printan kertas dan kertas yang memang datar dan halus. Meskipun mirip sekali lagi, tapi memang tidak semutakhir uang asli begitu ya. Mau dimirip-miripin kayak apa juga nggak akan bisa begitu ya Bang ya. Nah, kalau tadi kita udah tanya masalahnya sudah dijelaskan sama Bang Dadi. Sekarang langkah-langkah penegakannya sebetulnya dari Bang Dadi dan seluruh jajaran ini bentuknya seperti apa sih Bang biasanya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ke Mas Teo tadi di depan, tentunya kita melakukan penyelidikan di tempat-tempat yang rawan berdasarkan hasil analisa dari para pelaku kejahatan yang sebelumnya sudah kami lakukan penangkapan. Kami juga tentunya menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya peredaran uang palsu di tempat-tempat tertentu. Setelah kami menerima informasi tersebut, kemudian melakukan analisa, tentunya kita akan mendatangi lokasi-lokasi yang kami curigai, kemudian kami melakukan undercover buy. Jadi ketika
Karena ini tidak mudah-mudah susah-susah gampang. Ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita harus melakukan upaya tertangkap tangan. Ketika barang buktinya tidak ada, maka kami tidak bisa langsung melakukan penangkapan. Kami pastikan betul target itu membawa barang bukti berupa uang palsu tersebut, dan itu memang perlu ketelitian, kerja keras, kemudian konsistensi daripada penyidik di lapangan. Dari sisi humanisnya nih, sahabat siber juga sebenarnya ingin tahu nih Bang, ada kesulitan gak sih Bang biasanya yang ditemui di lapangan tuh seperti apa sih Bang? Kita kan ingin tahu nih juga bahwa kepolisian ini memang tugasnya mengayomi masyarakat, membantu masyarakat jika terjadi yang hal-hal yang tindak kejahatan seperti ini. Kalau di tempatnya Bang Dadi nih, di mata uang dan juga sistem pembayaran begitu ya, ada cerita kesulitan atau tantangannya seperti apa sih Bang? Ya banyak ya suka dukanya. Kalau dari sisi kemanusiaan, yang jadi korban itu rata-rata orang kecil ya. Karena 50.000, 100.000 bagi mereka itu sangat besar sekali. Iyalah, betul. Ya kan. Nah, pelaku ini melakukan itu seolah-olah tidak mempunyai hati nurani. Ya di situ kadang-kadang kita ketika melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya kita kasihan gitu loh. Kita kasihan. Kadang-kadang kita lakukan ya penggantian dan sebagainya kepada para korban. Tapi mereka sadar nggak sih Bang, apakah mereka hanya sebagai seorang perantara atau memang mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ini sebetulnya salah, tapi karena balik lagi tuntutan ekonomi sehingga menyebabkan ya sudah menghalalkan 1001 cara nih Bang. Tentunya kita juga melihat daripada latar belakang mereka ya. Hukum itu kan tidak melihat yang yang kaya, yang miskin. Tentunya tetap kita lakukan prosedur hukum yang berlaku. Jadi kalau memang kalau itu pelakunya itu adalah residivis dan barang bukti yang ditemukannya besar sekali, lebih besar bahkan ya, lebih besar, pasti kita akan proses secara tegas ya. Tapi kalau memang barang buktinya kecil, mungkin kita serahkan kepada Polres saja untuk ditindak di Polres ya Bang ya. Nah itu dia tadi ya, segmen kedua kita bicara tentang bagaimana pergerakan kejahatan yang namanya kejahatan uang palsu begitu ya yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun kebelakang, dan juga tentunya tadi kita ungkit sedikit sebetulnya dari sisi humanisnya pada saat melakukan penangkapan atau tindak penggerebekan ini seperti apa. Nanti kita masih bakal berbincang lagi sama Bang Dadi nih seputar kegiatan beliau dan juga apa saja yang beliau lakukan di wilayahnya beliau. Jangan kemana-mana sahabat siber, tetap bersama kami di Siber TV.
Balik lagi masih di Siber TV, sahabat Siber semuanya. Kita masih bahas tentang tantangan kejahatan mata uang dan sistem pembayaran di era digital. Tadi di segmen sebelumnya kita bahas tentang masalah peredaran uang juga di secara tradisional, uang fisik begitu ya. Nah, di segmen ini kita mau bahas tentang uang digitalnya atau investasinya. Tadi kita juga sempat sedikit singgung masalah uang kripto, begitu, cryptocurrency begitu ya. Jadi tadi Bang Dadi sempat bilang bahwa ini menjadi salah satu apa begitu bilang investasi ya Bang ya? Iya. Ya, investasi kan ya Bang ya? Iya. Investasi yang saat ini dilirik terus sama masyarakat, terutama mereka yang masih pemula nih Bang. Iya. Kalau ditarik garis nih di 2020-2021, ini sebetulnya tren untuk investasi di mata uang kripto ini seperti apa sih Bang? Ya kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan, karena kebetulan saya tidak berinvestasi di bidang cryptocurrency, tetapi saya mengawasi terkait dengan perkembangan perdagangan cryptocurrency khususnya di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat 3 bulan ke belakang, selama tahun 2021 ini cryptocurrency ini nilainya sangat luar biasa. Apalagi ketika Elon Musk, CEO Tesla itu menginvestasikan jumlah angka yang sangat fantastis terhadap cryptocurrency yang namanya Bitcoin. Ya. Dan itu berpengaruh di Indonesia. Kenapa? Karena angkanya semakin tinggi, bahkan sampai Peminatnya juga semakin banyak soalnya kan ya? Betul, peminatnya semakin banyak, bahkan mencapai angka hampir 700 jutaan lebih. Dan itu dicapai dalam waktu yang hanya sebulan 2 bulan. Kami tentunya melakukan monitoring, namun kita ketahui bahwasanya terkait dengan aturan atau undang-undang terkait dengan cryptocurrency ini di Indonesia memang belum ada. Tetapi yang jelas cryptocurrency tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena kita mengenal alat pembayaran itu cuma satu, yaitu adalah rupiah. Betul. Itu yang Jadi, paling mata penting. uang fisik, yang lain tidak. Terus bagaimana dengan selama ini kan kita sering misalkan belanja kemudian menggunakan handphone dan sebagainya. Tapi yang ditransaksikan kan rupiah. Berapa harganya? 100.000, kemudian kita tempelkan ya 100.000 yang berpindah, bukan digital yang tidak kelihatan. Tetap terkoneksi di bank itu kan dengan mata uangnya rupiah, begitu ya, bukan uang selain mata uang itu ya Bang. Nah, kejahatannya sekarang apakah sudah terlacak begitu Bang di wilayah Abang nih kalau misalnya lihat dengan tingginya peminat investasi dengan mata uang kripto ini? Ya, kalau kejahatan terkait betul-betul terkait dengan cryptocurrency memang belum ada, karena memang tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan cryptocurrency kecuali aturan Bapepti yang membatasi bahwasannya cryptocurrency itu bukan mata uang. Kecuali nanti apabila kami temukan cryptocurrency ini mau Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu digunakan untuk jual beli, untuk membeli baju, untuk membeli barang di Indonesia, maka itu pasti kena sanksi pidana. Ancamannya yang membayangi seperti apa tuh Bang kalau misalnya sampai ternyata adanya penyalahgunaan seperti itu Bang? Ya, di situ ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi apabila ada uang yang digunakan selain rupiah untuk transaksi jual beli di Indonesia, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, selain daripada itu, saat ini yang paling rawan adalah karena nilai cryptocurrency ini sangat tinggi dan sedang melambung happening lah kalau lagi happening sekarang. Itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang seolah-olah mereka membuat bisnis di bidang cryptocurrency, padahal mereka tidak melakukan bisnis di bidang cryptocurrency. Bisa dibilang abal-abal dan bodong abal-abal. Jadi dia bikin sebuah teknologi, masyarakat disuruh investasi, kemudian dibuat nilai seperti Bitcoin. Nah, ini satu koin harganya misalkan 100.000 dan sebagainya.
Padahal sebetulnya dia sendiri tidak menggunakan teknologi itu bukan untuk teknologi cryptocurrency. Itu sering kali. Jadi mereka pasti akan dikenakan pasal pidana terkait dengan penipuan. Iming-iming duit bertambah, yang ada malah hilang Malah begitu ya? hilang. Iya, itu harus hati-hati betul. Jadi kalau ada orang yang menawarkan, rata-rata motifnya itu MLM. Jadi rata-rata iya. ya. Jadi kalau misalkan si pelaku utama yang tertinggi Itu itu banyak ya, tuh ya. yang paling tinggi, yang punya ide, main crime-nya lah. Jadi otak pelakunya itu menawarkan ke bawah agar mencari downline dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya lagi mencari downline dan sebagainya, terus ke bawah. Nanti ini mastermind ini akan hilang, susah dijangkau oleh yang paling bawah. Justru yang paling bawah ini yang kasihan. Ini Yang harus udah hati-hati. Kosong berompong tuh ya. Iya. Karena semua kan larinya ke mastermind itu sendiri ya Bang. Betul. Ya sebetulnya kalau mau betul-betul berinvestasi di bidang cryptocurrency kan itu sudah diatur di peraturan Bapepti. Itu ada 229 jenis cryptocurrency yang bisa atau berlaku di Indonesia. Jadi kalau di luar daripada itu ya pastinya itu bodong. Jadi penanganannya sampai saat ini kami belum ada melakukan ini, tapi ada subdit lain seperti subdit IKNB yang mulai melakukan penyelidikan terkait dengan modus operandi cryptocurrency, tapi bukan kejahatan cryptocurrency. Karena balik lagi nih tadi yang tadi dia bilang ya, karena paling juga mungkin terhadap pelaku usahanya juga bisa dikenakan apabila melakukan jual beli cryptocurrency tanpa izin. Oke. Memang kalau bicara cryptocurrency ini kita juga sempat bahas nih beberapa waktu lalu nih Bang. Memang menjadi salah satu gaya investasi yang bisa dibilang ya memang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi keuntungan yang dijanjikan itu kan cukup besar. Tapi alih-alih mencari keuntungan yang ada malah kerugian. Karena ternyata salah dalam memilih pelakunya begitu ya. Atau yang tadi dibilang investasi bodong atau abal-abal. Nah, kalau kita balik lagi ke masalah tantangan kejahatan di era sekarang nih Bang, uang palsu tadi Abang sempat singgung memang meningkat. Kemudian kejahatan kripto memang sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Tapi Bang, sebetulnya melihat tipikal masyarakat Indonesia yang bermacam-macam kalangan begitu ya Bang ya, ada nggak sih Bang sebetulnya satu benang merah yang bisa dilihat dari Abang dan juga bersama dengan tim yang dibawa Abang nih, masyarakat Indonesia sudah pintar atau belum ya dalam menentukan baik itu mata uang, pembayaran secara fisik ataupun secara investasi nih Bang? Ya menurut pendapat pribadi saya berdasarkan keseharian nih menangani kasus-kasus nih Bang nih. Masyarakat Indonesia sebetulnya udah pintar, banyak yang pintar menguasai teknologi, ilmu pengetahuan yang lain. Hanya saja kembali kepada sifat manusia, rata-rata ingin untung. Tersesat nih ya jadi ceritanya ya. Ingin untung, lebih parah lagi ingin untung cepat. Nah biasanya antara logika sama nafsu, itu berbanding terbalik. Ketika nafsu kita tinggi maka logika kita di bawah. Karena banyak juga korbannya yang orang-orang yang pintar sebetulnya. Tapi karena itu iming-iming cepat. Iya, karena kau pengen cepat berlimpah, nah makanya logikanya menjadi di bawah. Tapi jadi saya tertarik, jadi antara mereka, mohon maaf nih kita membandingkan sedikit, yang berpendidikan cukup baik dengan mereka yang berpendidikan belum baik, ini korbannya ternyata ada juga yang dari pendidikan baik begitu Bang? Iya banyak, mungkin gini, kalau kita bicara cryptocurrency, itu kami belum menangani itu, tapi kalau berdasarkan karena kebetulan kami juga menangani kasus-kasus yang lain, investasi yang lain, banyak orang-orang menurut saya yang high quality lah istilahnya ya, betul, secara ini ya, secara kecerdasan ya. Oke. Jadi nah itu dia sahabat siber, perlu hati-hati dalam memilih investasi, jangan sampai Anda juga terkena ini salah satu kerugian terbesar karena iming-iming mendapatkan keuntungan lebih, tapi ternyata tidak ada hasil. Bahkan Anda merugi lebih dari uang yang Anda setorkan. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siber TV.
Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan. Hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri, khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif. Hai sahabat Siber, masih setia ya di Siber TV ya. Kita masih membahas mengenai masalah peredaran uang ya untuk sahabat Siber di semua yang ada di rumah begitu ya ataupun dalam perjalanan. Bang Dadi, saya pernah dengar tentang bukan fenomena sih sebetulnya ini karena sampai dengan sekarang tuh masih akrab banget di kuping saya. Iya. Gesek tunai. Iya. Sementara saya biasanya gesek tunai itu di groceries gitu Bang. Saya bayar, saya dapat barangnya. Iya. Ini sebetulnya fenomena masalah apa sih Bang gesek tunai ini Bang? Mungkin nggak semua sahabat Siber dia nggak tahu nih sebetulnya. Iya, gesek tunai itu kan sistem pembayaran. Kita bayar cash atau pakai ATM, ya kan? Ya kartu ATM atau kartu kredit. Tentunya kan di biasanya kan kita gesek. Iya. Sekarang kan semua pakai microchip tuh ya, iya, kalau betul. ketentuan dari Bank Indonesia ya. Iya. Nah, ini tuh katanya yang saya dengar ini tidak menggunakan kartu debit, tapi menggunakan kartu kredit untuk mendapatkan sejumlah uang begitu Bang. Iya, jadi gini. Gimana sih Bang Mas sebetulnya? Theo? Ya selama segala sesuatu itu di dalam melakukan sistem pembayaran, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan nggak masalah. Tetapi memang ada fenomena di mana kartu kredit itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi para pihak tertentu. Dan yang dirugikan adalah pihak perbankan ya. Kenapa? Karena transaksi itu harus dibayar oleh perbankan yang mengeluarkan kartu kredit tersebut secara
secara tunai diberikan kepada si pelaku. Jadi Dan caranya ini ilegal nih ya, Bang? ilegal, jelas ilegal. Karena apa? Caranya mereka datang ke sebuah Toko tenan atau gitu, tenan baik ya? itu toko atau apa. Di situ disiapkan mesin edisi, seolah-olah di situ terjadi jual beli barang, Transaksi barang, padahal tidak ada. Jadi si pihak toko tenannya itu mengeluarkan bukti Bon ya, pembelian ya? Bon seolah-olah ada transaksi, padahal sebetulnya enggak. Justru dia menggesekkan uang tersebut, misalkan harganya 1 juta gitu loh. Seolah-olah dia beli harga 1 juta. Padahal dia terima, si pemilik kartu kredit itu dia terima uang 1 juta tetapi dipotong oleh si pemilik mesin edisi gitu loh. Dan bank tentunya harus membayar secara tunai kepada kepada si pemilik edisi tersebut. Double keuntungan tuh betul, ya di situ ya. Betul. Dan itu termasuk dari tindak kejahatan. Artinya ada hukuman yang membayangi si pelaku? Iya, itu bisa dikategorikan pidana pasal 263 atau pemalsuan di KUHP. Kemudian ada juga undang-undang tentang transfer dana. Yang jelas itu salah, tentunya masyarakat jangan kita himbau untuk tidak melakukan itu. Dan apabila ada yang melakukan itu ya silakan diinformasikan kepada kami. Dilaporkan langsung? Iya. Bang, itu kalau misalnya kejadian atau kejahatan gesek tunai, itu hanya terjadi di kota-kota besar saja atau malah kota-kota satelit itu juga menjadi sasaran sih, Bang? Paling banyak di kota besar ya, khususnya di tempat-tempat perdagangan. Tempat perdagangan yang ramai, yang biasanya ini menjadi sebuah sindikat ya. Artinya ada big boss-nya, kemudian menyebarkan di beberapa toko mesin-mesin edisi. Bahasa gaulnya centengnya nih ya, Iya, Bang? betul. Dia menyediakan sejumlah uang untuk betul. transaksi fiktif tersebut. Iya, betul. Oke, jadi ini juga menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, sahabat siber, karena ini satu ancaman tidak hanya kepada si pemilik usaha gesek tunai, tapi ini juga bisa terjadi ke si pemilik kartu kredit ya, Bang? Oh iya, tentu. Benar kan ya, Bang ya? Iya. Para kedua belah pihak tuh ya? Ya walaupun kita ya mungkin kan tuntutan ekonomi ya. Iya. Tuntutan ekonomi, saya perlu uang, kemudian ya udah nggak apa-apa, saya harus mengeluarkan uang saya butuh 1 juta, kemudian dipotong 100.000, saya terima 900.000 misalkan. Tetapi kan ada pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah pihak perbankan. Oke. Pandai memilih dan memilah. Sekali lagi ya, sahabat siber, jangan sampai sekali lagi Anda juga terkena masalah dengan kejadian atau fenomena gesek tunai. Di segmen terakhir ini saya mau dengar lagi nih kira-kira, Bang, mengenai tantangan tadi sudah disampaikan untuk mengenai peredaran uang palsu, begitu ya, dan juga sistem pembayaran secara digital. Ada yang ingin disampaikan, Bang, tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai hal ini agar sekali lagi tidak tercemplung atau terjebur di satu kegiatan yang salah, apalagi ini juga merugikan banyak pihak, Bang. Oke, tentunya saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku kejahatan. Pastikan pada saat transaksi itu transaksinya benar, transaksinya legal, dan apa yang kita terima itu adalah sesuatu yang benar. Uangnya benar, bukan uang palsu, kemudian sistem pembayarannya sistem pembayaran yang benar. Bukan uang goib juga bukan ya, Bang ya? Bukan uang goib juga. Kemudian apabila kita lebih memilih sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi elektronik, maka pastikan betul gadget kita itu aman betul. Jangan sampai masyarakat orang lain tahu, kemudian data-data kita diambil, kemudian bisa merugikan kita sendiri. Kemudian terkait dengan investasi khususnya bidang cryptocurrency, silakan patuhi aturan-aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh digunakan untuk belanja. Pembayaran kalau ada yang transaksi mengiming-imingi, cryptocurrency bisa digunakan untuk belanja apa saja di Indonesia tidak diperbolehkan. Demikian, Mas Theo. Laporan yang ingin disampaikan oleh masyarakat bisa menghubungi lewat call center Polri langsung juga? Bisa di situ ya, Bang ya? Iya. Jadi pastinya nanti akan dibantu untuk tim terkait untuk menelusuri dan juga menjawab setiap pertanyaan ataupun laporan semua sahabat siber dimanapun Anda berada.
Sepertinya ini akhir dari perbincangan kita pada kali ini. Bang Dedi, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih sudah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga pencinta dari Siber TV, tentunya sahabat Siber dimanapun Anda berada. Jangan lupa, saya ingatkan untuk sahabat Siber TV untuk likes, komen, dan juga share. Bagikan video-video yang ada di Siber TV untuk bisa dinikmati kepada seluruh masyarakat, tetangga, saudara, ataupun siapapun yang mereka membutuhkan informasi terkait dengan tindak pidana atau tindak kejahatan supaya lebih aware lagi, supaya Anda bukan korban berikutnya. Saya Theo Daniel, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan agar Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Transformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Dalam mewujudkan roadmap transformasi Polri yang presisi, Itwasum Polri bekerja sama dengan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri secara integratif membangun Dumas yang terintegrasi, meliputi transformasi organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. Transformasi pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, serta transformasi pengawasan, penguatan fungsi pengawasan dan pengawasan oleh masyarakat. Dumas Integrasi bekerja sama dengan Dukcapil se-Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengaduan, hanya dengan mengisi nomor induk kependudukan, sehingga data diri pelapor akan terisi secara otomatis. Implementasi Dumas yang terintegrasi akan mendukung 16 program prioritas Kapolri, khususnya pada perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0, peningkatan kualitas pelayanan publik Polri, mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, pemantapan komunikasi publik, serta pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan. Dumas yang terintegrasi merupakan implementasi dari program penekanan 100 Hari Kapolri. Khususnya program 16.35, segera berlakukan sistem pengaduan online yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana kontrol, sehingga sistem pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan wilayah kepolisian online dengan disertai indikator penyelesaian masalah. Sistem pengawasan online ini bersifat komunikatif terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan indikator pencapaian adalah fitur telah tersedia pada website Polri yang telah bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Polisiku dan seluruh website Polri mulai pada tingkat Mabes Polri hingga satuan kewilayahan pada tingkat Polda dan Polres seluruh Indonesia. Demi mendukung transformasi Polri yang presisi, seperti modernisasi fasilitas pelayanan publik, mengembalikan pertumbuhan ekonomi, mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, serta meningkatkan stabilitas Kamtipmas. Maka Itwasum Polri bersama Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Humas Polri, dan Divisi TIK Polri menghadirkan Dumas Presisi sebagai sarana pengaduan masyarakat yang komprehensif serta terintegrasi dengan pola pelaporan yang akurat, mudah, cepat, dan responsif.